Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas gimana sih cara menyelesaikan limit fungsi aljabar. Di pertemuan sebelumnya Ibu sudah memberikan materi kepada kalian bahwa untuk menyelesaikan limit fungsi aljabar itu banyak metode penyelesaiannya. Kita ambil di sini dua metode penyelesaian. Yang pertama, untuk mengerjakan limit fungsi aljabar itu kalian bisa menyelesaikan dengan yang nomor satu, substitusi langsung. Substitusi langsung di sini maksudnya adalah ketika si limit itu, misalkan di sini nih, limit X mendekati 3, berarti kita langsung substitusi saja si X ini dengan 3. Nah, dengan cara yang kedua yaitu metode pemfaktoran. Sekarang kita coba saja soal yang nomor 1. Tentukan nilai limit X mendekati 3 dari 2X kuadrat ditambah 3X ditambah 4. Kita coba pakai cara yang pertama yaitu substitusi langsung. Jadi kita langsung ganti saja nilai X-nya 3 untuk soal tersebut. Kita langsung ganti ya di sini. Sama dengan 2, kita ganti X-nya menjadi 3, jadinya 3 pangkat 2 ditambah 3 dikali dengan 3 ditambah dengan 4. Kalau sudah, kita langsung selesaikan. 2 dikali, ingat kalau ada perkalian dan ada perpangkatan, dahulukan perpangkatan baru kita kalikan. 3 dikuadratkan adalah 9, ditambah 3 dikali 3 adalah 9 ditambah dengan 4. Sama dengan 2 dikali 9 adalah 18 ditambah dengan 9 ditambah dengan 4 sama dengan 18 ditambah 9 27 ditambah 4 31. Maka hasil dari limit X mendekati 3 dari 2X kuadrat ditambah 3X ditambah 4 adalah 31. Mudah ya. Kita lanjut sekarang soal yang nomor 2. Ada limit X mendekati 2 dari fungsi X kuadrat ditambah 5X dikurang 4 dibagi dengan X plus 2. Kita bisa lihat di sini pembilang, ingat pembilang adalah di bagian atas. X kuadrat ditambah 5X dikurang 4 dibagi dengan penyebutnya adalah X tambah 2. Kita tetap coba dengan cara substitusi langsung terlebih dahulu. Ketika nanti tidak mendapatkan penyelesaian, baru kita masuk ke bagian yang kedua yaitu metode pemfaktoran. Kita coba dulu dengan cara yang pertama ya. Limit X mendekati 2 kita langsung ganti saja dengan 2 ya di soal. Jadinya 2 pangkat 2 ditambah 5 dikali 2 dikurang dengan 4 dibagi dengan 2 ditambah 2. Maka sama dengan 2 kuadrat itu adalah 4 ditambah 5 dikali 2 adalah 10 dikurang 4 per 2 tambah 2 adalah 4 sama dengan, ini 4 dengan min 4 kan bisa langsung kita selesaikan ya. Ini coret saja. Kemudian masih ada 10 di atas, 10 per 4. Ini kita bisa sederhanakan lagi, sama-sama kita bagi 2. 10 dibagi 2 adalah 5. Kemudian 4 dibagi 2 adalah 2. Jika yang diminta soalnya dalam bentuk pecahan, maka ketemunya 5 per 2. Tapi jika yang diminta dalam bentuk desimal, ini akan sama dengan 2,5. Selesai. Nah, sekarang kita coba soal berikutnya, yaitu soal yang nomor 3. Bagaimana sih cara mengerjakannya ketika kita harus menggunakan metode pemfaktoran? Kita coba soal yang nomor 3. Limit X mendekati 2 dari fungsi X kuadrat dikurang 5X ditambah 6 per X kuadrat ditambah 2X dikurang 8. Sekarang kita coba dengan metode substitusi langsung. Kita coba masukin nilai X-nya 2 ke dalam soal. Ketemunya adalah 2 kuadrat dikurang 5 dikali 2 ditambah 6 per 2 kuadrat ditambah 2 kali 2 dikurang 8 sama dengan 2 kuadrat itu kan 4 dikurang 5 dikali 2 10 ditambah 6 per 2 kuadrat 4 ditambah 2 kali 2 4 dikurang 8 sama dengan
4 dikurang 10 itu kan minus 6. Minus 6 ditambah 6 maka hasilnya jadi 0. Per 4 tambah 4 itu 8. 8 dikurang 8 hasilnya 0. Nah, untuk pengerjaan limit kita harus menghindari untuk hasil 0 per 0. Ini kita harus hindari ya. Kita harus hindari. Kenapa kok kita harus hindari? Karena ini bentuknya jadi bentuk tak tentu. Maka kita harus menghindari ini. Nah, bagaimana cara mengerjakannya kalau seperti ini? Kalau bentuknya seperti ini, maka kita bisa lanjut di sini ya. Kita pakai pemfaktoran. Kita lihat soalnya adalah x kuadrat dikurang 5x tambah 6. Berarti kita tulis lagi aja ya biar gampang. Limit x mendekati 2 dari x kuadrat ini dikurang ya. Dikurang 5x ditambah 6 per x kuadrat ditambah 2x dikurang 8. Nah, kalau bentuknya sebegini kita harus faktorkan dia dulu. Bagaimana cara memfaktorkannya? Ingat pelajaran kelas 8 SMP. Kita sudah membahas materi tentang pemfaktoran ya. Kalau pemfaktoran itu adalah kita lihat di sini, x kuadrat itu kan bentuk kuadrat ya. Kalau bentuk kuadrat itu kalau x dengan x maka kita kalikan ketemunya jadi x kuadrat. Berarti x dikali x, kita tulis di sini ya, x dikali x. Kemudian yang bawah juga bentuknya adalah bentuk kuadrat. Kalau bentuknya bentuk kuadrat, maka kita juga akan rubah bentuknya jadi pemfaktoran seperti ini. Jadinya x dikali dengan x. Nah, sekarang kalian cari dua bilangan, ketika dikalikan hasilnya adalah 5. Kemudian jika dikalikan hasilnya adalah 6 dan jika ditambah hasilnya adalah 5. Berapa sih bilangan itu? Sekarang kita lihat. 6 itu kan perkaliannya 2 dengan 3 ya. Berarti kita ambil di sini 2, di sini 3. Kalau sudah, sekarang dia biar jadi plus itu kan berarti plus dengan plus. Tapi ketika dijumlahkan harus hasilnya minus. Nah, berarti yang kalian harus ingat adalah yang menghasilkan plus itu adalah plus dikali dengan plus atau minus dikali dengan minus. Nah, biar hasilnya jadi minus, maka di sini harus jadi minus dan juga minus ya. Jadi min 2 dikali min 3 hasilnya adalah 6 dan min 2 ditambah min 3 hasilnya adalah min 5. Nah, sekarang yang bagian bawah x sama x sudah. Sekarang dua angka yang dikalikan ketemunya 8. Angka berapa sih? Oh, langsung kalian berpikir 4 dikali dengan 2. Iya benar, kita ambil 4 dengan 2. Nah, pertanyaannya, kalau ditambah 4 dengan 2 biar jadi 2, berarti salah satu tandanya harus negatif. Sekarang kita lihat. Cara yang paling mudah adalah ketika di belakang tandanya negatif dan di tengah hasilnya positif, angka yang besar adalah positif. Sekarang kita tulis di sini positif 4, di sini minus 2. Sekarang kita coba. Kalau 4 dikali minus 2, maka hasilnya jadi minus 8, benar ya? Dan ketika 4 dikurang 2 hasilnya positif 2. Nah, kalau sudah sama seperti ini, untuk mengerjakan nilai limitnya kita tulis limit x mendekati 2. Lihat pembilang dengan penyebut apakah ada yang sama. Ketika ada yang sama kita sederhanakan. Oh, ini sama dengan ini, berarti habis dibagi ya. Berarti tinggal tersisa x min 3 dibagi dengan x plus 4. Kalau sudah, kita bisa substitusi langsung limitnya. Kita ganti x-nya dengan 2. Jadi 2 dikurang 3 per 2 ditambah 4. Maka hasilnya jadi 2 dikurang 3 berapa? Minus 1 per 2 ditambah 4 hasilnya 6. Maka hasil dari limit tersebut adalah min 1/6. Ibu harap 3 contoh ini sudah cukup jelas.
Jadi untuk metode penyelesaian dari limit fungsi ada 2 cara. Sebenarnya banyak cara, tapi untuk pertemuan kali ini kita hanya membahas metode penyelesaian untuk substitusi langsung dan pemfaktoran dan contoh-contoh pengerjaannya ya. Selanjutnya tugas yang akan Ibu sampaikan kepada kalian adalah silahkan kerjakan di buku paket kalian, ada asah kemampuan di halaman 8. Dan nanti setiap siswa yang bernomor ganjil silahkan mengerjakan soal bernomor ganjil, dan untuk siswa yang bernomor genap silahkan mengerjakan bernomor genap. Untuk mekanisme pengumpulannya silahkan kalian jadikan satu file kemudian di-share ke Ibu. Nanti salah satu atau ketua kelasnya silahkan menghubungi Ibu untuk konfirmasi pengumpulan tugasnya. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.